Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gamki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Seknas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Manguni. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita harus berbagi ya. Ya. Silakan, Prof. Ya, sebagai ini ya, sebagai ide aja dulu ya, mungkin bisa dicatat secara ringkas gitu ya. Nanti kalau memang ada waktu yang tepat nanti dikupas gitu kan. Jadi begini, belakangan ini kan ada Pak Yusuf Kalla ya membuat sebuah statement. Iya, betul. Ya. Mungkin anda semua sudah ini ya, sudah dengar, dan sudah ini ya, kita semua sudah dengar. Jadi begini, saya kira kejadian itu perlu diambil hikmah. Kenapa saya bilang demikian? Jadi gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan perbandingan dan kontraskan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, jadi ambil kesempatan ini karena Pak JK masyarakat sudah banyak tahu, ya kan, tokoh yang masyarakat banyak tahu. Nah, jadi itu sebagai pembukaan. Nah, jadi fokuskan kepada ajaran Yesus, jangan ke konsep Christianity dulu. Ya, jadi fokuskan kepada ajaran Yesus dan hindari nuansa politik atau kalau ada konotasi kepada politik, hindari yang demikian. Jadi ambil kesempatan untuk mengkontraskan dua ajaran yang bertolak belakang. Nah, jadi misalkan ini ya, jadi mungkin kawan-kawan nanti bisa menambah atau bisa merumuskan secara singkat atau bagaimana lah. Jadi ini saya sebutkan beberapa yang saya kira sangat bagus dan perlu dikontraskan seiring ketika menyebutkan ayat-ayat ini, langsung dikontraskan dibandingkan dengan ajaran yang ada atau yang diajarkan di dalam Islam. Sebutkan langsung dalam kerangka syariat Islam. Nah, nanti kalau Islam kan banyak versi. Oh, Islam ini tidak begitu. Ada sebagian nanti mau menerangkan Islam tidak begini. Jadi itu agak sedikit sama-sama nanti. Jadi ketika dikontraskan dua ajaran, ketika menyebutkan ajaran Nabi Muhammad, itu langsung dibawa dalam kerangka syariat Islam. Karena itu yang lebih yang lebih ketara, yang lebih jelas. Nah, contoh ini saya sebutkan beberapa poin dalam Bible yang saya kira sangat signifikan. Dalam ajaran Kristiani itu kan ada ajaran kasih, cintai tetanggamu.
kan mencintai tetanggamu atau nilai kasih dan forgiveness, apa namanya, uh, apa ya, Maafkan. bagaimana? Memaafkan. Memaafkan, ya, memaafkan. Jadi terima kasih. Jadi ada ajaran mencintai, ajaran kasih dan memaafkan. Nah, itu bagian daripada yang sangat primer atau yang sangat mendasar dalam ajaran atau yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ketika menyebutkan itu langsung dikontraskan dibandingkan dengan ajaran Nabi yang diterangkan oleh Islam dalam syariat Islam. Dalam ajaran Nabi Muhammad atau ajaran dalam kerangka syariat Islam, itu tidak ada konsep kasih. Malah penjeraan itu yang ditekankan. Makanya adanya hukum cambuk, adanya penganiayaan di atas panggung sehingga berdarah, hingga pingsan orang dianiaya. Itu di Aceh itu Anda bisa lihat, ada banyak di YouTube. Mungkin Anda yang belum pernah lihat. Nah, jadi itu langsung dikontraskan ke situ. Nah, jadi dalam Islam, dalam kerangka syariat Islam itu tidak ada konsep ajaran kasih, apalagi pengampunan. Jadi tidak ada pengampunan. Jadi tidak ada forgiveness. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam dalam ajaran Yesus itu mengajarkan cintailah atau perlakulah seseorang seperti kamu mau diperlakukan oleh orang tersebut, ya kan? Jadi ini bagus. Jadi perlakukan manusia lain seperti kamu mau diperlakukan oleh manusia itu. Nah, jadi dalam Islam terbalik, bukan demikian. Malah di dalam Islam itu kita disuruh mencurigai dan memperlakukan manusia lain seperti budak. Nah, kalau malah ada unsur jizyah dan nggak boleh berdamai, Prof. Nggak boleh berdamai dengan musuh. Ya, nggak boleh berdamai dengan musuh. Kemudian harus melakukan transgresi terhadap orang lain. Kalau tidak mau masuk Islam harus bayar jizyah yang sering ini ya sebagai pajak atau denda. Kalau tidak mau bayar ya harus menjadi budak. Kalau tidak mau Maksa dong, Prof. Berarti maksa dong kalau gitu. Oh iya, jelas maksa. Nah, kalau tidak mau jadi budak ya akan dihabiskan. Nah, jadi tidak ada pilihan. Nah, itu dikontraskan ke situ. Kemudian berikutnya di dalam ajaran Christ atau Christ consciousness atau Yesus mengajarkan cintailah Tuhanmu dengan akal pikiranmu, dengan hati, dengan segala jiwa ragamu. Bukan demikian. Dalam Islam bukan demikian. Jangan pakai akal. Jangan sekali-kali pakai akal, jangan gunakan hati. Nah, jadi percaya buta. Taklik. Jadi percaya buta, membabi buta kepada sesuatu yang tidak dimengerti. Nah, jadi itu perlu sekali dikontraskan, dibandingkan. Nah, kemudian berikutnya di dalam ajaran Christ atau Yesus itu mengajarkan bahwasanya syurga ada di dalam dirimu. Ya kan? Jadi the kingdom of God is within you. Nah, jadi syurga ada di dalam dirimu, artinya itu bahwasanya kemakmuran dan kesejahteraan dan syurga itu hanya ada dalam realitas alam ini dan dalam realitas alam itu sendiri, bukan pada masa abad ke-7 dan bukan pada masa yang tidak bisa dijamah oleh indera manusia. Kalaupun pun ada, tapi yang ditekankan itu adalah masa sekarang, saat sekarang kita ini berada ini. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, itu bagus sekali karena di dalam Islam bukan demikian. Kita diwajibkan mimpi dan berangan-angan kondisi masa abad ke-7 dan berharap pada nanti suatu ketika dunia ini dileburkan, di sana kita akan mendapat bidadari-bidadari dan macam-macam lah. Yang semuanya itu bertentangan dengan prinsip alam itu sendiri.
Nah, jadi ini kan penipuan di situ. Karena kita tidak bisa menganalisa apa yang kita lakukan sehari-hari ini baik atau bukan, karena kita dijanjikan hasilnya itu harus menunggu setelah kita mati. Nah, siapa yang mau lihat? Ya kan, kita sendiri tidak melihat hasilnya, orang lain tidak bisa melihat. Ya, kita ini ya, orang Islam itu ketipu. Bisa kita katakan ketipu, karena janji itu tidak bisa diaktualisasikan dalam realitas alam. Nah, jadi dengan mengajak perbandingan ini, kawan-kawan nanti masyarakat umum ya akannya yang belum pernah mendengar ajaran Kristen atau yang kurang mengerti tentang inti ajaran Yesus, ini ambil kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang demikian. Kemudian satu lagi ya, dalam ajaran Yesus itu kan melindungi fitrah manusia itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, menghargai akal pikiran kita ini untuk kita mengerti dulu, jangan ikut yang tidak mengerti, yang tidak kita mengerti. Jadi tidak ada pemaksaan dan apalagi kekerasan. Nah, dalam syariat Islam bukan demikian, malah terbalik. Nah, seperti yang kita lihat perlakuan syariat Islam. Nah, ini bagus sekali karena kenapa? Karena Pak JK itu kan orang yang sangat dikenal. Jadi gunakan waktu kesempatan ini untuk mengkontraskan dua ajaran yang sangat bertolak belakang. Nah, jadi nanti akan terjawab kenapa Islam susah mengaktualisasikan rahmatan lil alamin. Kenapa orang Islam itu susah menerima konsep-konsep tidak ada paksaan dalam beragama. Padahal itu ada dalam Al-Quran, tetapi ditolak. Ya kan? Kenapa orang Islam itu susah menerima misalkan untuk berpikir rasional yang manusiawi. Padahal dalam Al-Quran itu ada ayat 36 surah Al-Isra. Tetapi orang dalam syariat Islam menolak. Nah, kemudian pada saat yang sama terangkan kenapa kami ajaran Christ, Yesus ini lebih manusiawi. Contohnya ini. Sehingga nanti kan ini kan para pengajar nanti akan lebih mungkin bisa tergugah dengan perbandingan cerita ini, perbandingan dua ajaran ini. Kalaupun nanti dalam penyampaian ada yang menyanggah misalkan, oh kan ada Nabi Muhammad sangat manusiawi, dia tidak membalas dendam. Kan sering kita dengar itu. Tetapi yang kita persoalkan sekarang perlakuan kaum tokoh ulama dan kaum ustaz-ustaz dalam syariat Islam. Mereka tidak bisa mengaktualisasikan kalau memang ada yang baik itu kenapa tidak dianut. Nah, kan tidak dianut. Jangankan persoalan yang ada dalam hadis yang mereka misalkan pamerkan ada misalkan kisah orang Yahudi meludah atau melemparkan tai lembu, ya kan, tetapi Nabi Muhammad membalas dengan bagus. Itu hadis itu tidak dipakai sama sekali dalam realitas alam. Jangankan itu, ayat 256 tentang tidak ada paksaan dalam beragama saja tidak mereka amalkan. Apalagi yang lain kan. Nanti kan sering juga dibawa ini piagam Madinah atau atau perjanjian Madinah yang mungkin Anda pernah dengar. Jadi perjanjian, kalau orang Islam tidak bisa mengaktualisasikan ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang tidak ada paksaan dalam beragama, piagam perjanjian Madinah itu yang mereka pamerkan itu tidak bermakna sama sekali. Malah itu kayak hanya barang lelucon aja. Nah, jadi kembali kepada poin yang ingin saya sampaikan tadi, ambil kesempatan ini semaksimal mungkin untuk menerangkan dua ajaran yang sangat bertolak belakang, dan tekankan persoalan moralitas. Kenapa ajaran Yesus ini lebih tepat untuk mengaktualisasikan perangai-perangai yang baik, yang mulia dalam hidup. Sedangkan ajaran-ajaran Nabi atau yang ada dalam Islam, ketika manusia tenggelam dalam syariat Islam, mereka jahat jadinya. Nah, jadi dengan mengatakan yang demikian, jadi para pendengar nanti, para cendekiawan Muslim atau para tokoh-tokoh pendidik, ya kan, mereka bisa menimbang dan memilih
Jadi itu aja dulu, host. Mungkin kawan-kawan di sini bisa ini ya. Iya, saya izin bertanya, luar biasa Prof ya. Mungkin banyak orang muslim yang tidak tahu tentang Piagam Madinah ya. Iya. Piagam Madinah itu adalah salah satu perjanjian yang mengatur kerukunan umat beragama, baik Arab Ansor ya, Baduy, dan kemudian orang-orang Yahudi. Itu terjadi di 622 Masehi. Teman-teman ya, 622 Masehi. Tetapi faktanya apakah berdamai? Tetapi yang saya dapatkan bahwa masuknya Islam ke Mekah itu melalui perang Fathul Mekah di 630. Nah, maksudnya gini, apakah perjanjian Madinah ini atau Piala Madinah ini hanya simbolis untuk menutupi sebenarnya apa yang ada di dalam Islam sendiri? Dan faktanya yang terjadi adalah masuknya Islam ke Mekah itu Fathul Mekah, perang. Jadi gimana Prof? Silakan. Ya. Ya makanya kan Piagam Madinah itu sangat bertentangan dengan begini, kalau orang Islam memegang ayat 35 dari surah Muhammad, jangan berdamai dengan orang yang di luar agama dengan orang lain, kan gitu. Jadi Piagam Madinah itu langsung terbatalkan sendiri. Nah, kemudian misalkan jadi ya. Bentar, jadi berarti Piagam Madinah itu hanya simbolis saja. Pada saat mereka terdesak, mereka akan membatalkan itu. Ya. Begitu ya, Prof ya? Iya. Wah, luar biasa juga. Mereka yang membuat perjanjian, mereka yang membatalkan. Ya? Benar. Iya, benar. Makanya syariat Islam itu salah satu dimensi yang sangat bagus untuk mengkontrol argumen ini atau untuk menerangkan persoalan ini. Ya kan, misalkan nanti ayat yang lain, misalkan tadi sudah saya sebutkan ayat tanpa tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa orang Islam umumnya atau orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam, mereka tidak mengamalkan ayat itu? Padahal bagus sekali, ya kan? Tetapi yang mereka amalkan, ya ayat 51 misalkan dari surah Al-Maidah, jangan memilih pemimpin di luar beragama Islam dan terus curiga dengan orang-orang yang lain, kan? Dan nanti ada ayat 29 dari surah At-Taubah, memerangi orang lain. Banyaklah ayat-ayat yang segera sangat bermanfaat. Saya izin potong Prof. Saya izin nyanyi dulu sebentar ya. Ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya gini Bang Said, ya minta izin ya. Ini Ya. tadi Kak Sri ada typing di bawah bahwasanya Prof sesat gitu Kak. Apakah yang dikatakan Prof itu tidak benar? Coba Kak Sri, coba maksudnya apa tadi bilang Prof sesat gitu? Silakan Kak Sri. Iya, Al-Quran itu firman Tuhan, dia itu Yesus sendiri. Terus kenapa Prof melencengkan? Jadi Prof Coba tunjukkan di mana ayatnya yang bahwa Al-Quran melawan itu Yesus itu sendiri. Iya. Coba tunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah Yesus sendiri, di mana ayatnya? Firman itu. Iya, tunjukkan di mana ayatnya bahwa Al-Quran itu adalah Yesus sendiri. Di mana? Ini bisa dikomplain ini sama orang Islam mengatakan Al-Quran itu adalah Yesus sendiri. Al-Quran itu firman Allah Bang Said. Betul, firman Allah kata Sri, tapi bukan kata saya. Karena semuanya tidak berisi firman Allah. Nah, firman Allah perkataan itu si kan jahat. Yesus. Oke, apakah di situ perkataan iblis itu adalah Yesus? Di dalam Shad 83 dikatakan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, maka aku akan menyesatkan semua. Itu adalah dialeknya iblis. Apakah itu Yesus? Makanya tadi ditanya sama Bang Picung, apakah Al-Quran itu semuanya firman Allah? Bingung Sri jawab. Ya karena Sri tidak paham. Makanya kalau sudah bertobat, tinggalkan Al-Quran itu. Kalau firman Allah, apakah isinya tentang kebaikan? Kalau firman Allah itu berisi kebaikan, Sri. Ya, berisi kebaikan. Itu namanya firman Allah. Dari Al-Quran ini, dari ajaran Muhammad ini, saya bisa mengenal Yesus. Gimana saya mengenal? Saya juga dari Al-Quran mengenal Tuhan Yesus. Betul. Ya, Saya tidak mengenal harus kita Al-Quran dari meninggalkannya, gitu, Bang. sebentar. Saya mengenal Yesus dari Al-Quran karena dia menunjuk bahwa Isa Al-Masih adalah firman-Nya. Tapi saya tahu bahwa Al-Quran itu nyontek dari Alkitab. Makanya saya nggak beriman kepada Al-Quran. Gini Kak Sri. Saya Gini ya. tinggalkan Al-Quran itu. Begini, Bang Said mengenal Yesus dari Al-Quran itu benar.
Saat dia sudah mulai mempelajari tentang di Alkitab, dia ngelihat loh ayat-ayat di Al-Quran ternyata kontradiksi begini, berarti tidak benar, makanya ditinggalkan. Memang dia mengenalnya Yesus itu dari Al-Quran, mengantar dia. Tapi sudah dia lihat di Tapi ayat-ayat yang lainnya harus tahu. Ya. Saya tidak mengimani, saya cuma mengimani Isa Al-Masihnya, tetapi ajarannya saya tidak imanin. Termasuk di dalam At-Taubah tadi yang Prof bawa, At-Taubah apa? At-Taubah ayat 9, At-Taubah ayat 123, At-Tahrim ayat 9. Itu kan ayat-ayat perang. Bahwa yang disinggung oleh Prof Cakra tadi tentang piagam Madinah itu adalah perjanjian perdamaian antara suku Ansor, Yahudi, dan suku dengan suku orang Quraisy. Apakah dilanggar? Dilanggar, ditabrak ayatnya, kan tadi sudah disinggung. Ditabrak, apakah kita akan mengikuti ajaran yang itu, yang di luar daripada ajaran kasih? Makanya untuk memahami ajaran kasih, kita harus secara totalitas beriman kepada Alkitab. Bukan karena kita mengenal Tuhan Yesus karena Al-Quran, kita harus mengimani. Apakah kita akan memakai ayat itu? Giringlah orang kafir ke jalan sepi, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang muslim. Kemudian kalau ada yang murtad dibuang, apakah kita akan mengimani itu? Terus putuskanlah lehernya orang kafir, putuskan juga tangannya orang kafir, Al-Anfal ayat 12. Apakah kita akan mengimani itu? Apakah kita akan mengimani bahwa kita menikahi bocil sebagai suri teladan? Kan tidak, Sri. Berarti yang lengkap 100% itu adalah isi di dalam Alkitab. Ya, lanjut Bang Picu. Makanya Gimana? tadi Diki bilang apa, Bang Said? Kak Sri yakin Al-Quran itu firman Allah? Ya, dia yakin. Saya yakin. Jadi begini dulu, jadi kan itu yang poin yang apa namanya diskusi yang lagi berjalan, silakan lanjutkan dulu ya. Jadi poin-poin yang saya sampaikan itu mungkin nanti bisa kita bisa kita jabarkan lagi kapan sempat ya. Ini perlu saya turun. Kalau ada pertanyaan, tapi bisa nih singkat aja, mungkin 2 menit sebelum saya minta pamit. Silakan. Ya, Prof. Pertanyaan aku begini, Prof. Ya, kalau di dalam Alkitab dinyatakan kita tidak boleh membenci. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, tadi sesuai dengan kajian yang Prof sampaikan. Sekarang di dalam Al-Quran apakah tidak ditemukan untuk mengasihi itu? Itu apakah ada atau tidak itu? Kita mau tahu juga. Soalnya kan itu kan Yusuf Kala bilang seperti itu ya, diframingkan baru sama ajarannya. Padahal kita mau tahu sama atau tidak, Prof. Silakan. Ada. Persoalannya syariat Islam menolak. Itu persoalannya. Jadi misalkan begini, ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kan menghormati hak asasi manusia yang lain, fitrah manusia yang lain. Nah, ketika syariat Islam menolak itu, artinya syariat Islam menindas fitrah manusia yang lain. Nah, sehingga ayat 256 gagal, tidak berfungsi. Kemudian lagi ayat berapa ya? Ayat 62 dari surah Al-Baqarah tentang amal saleh. Amal saleh itu kan semua kerja-kerja baik. Siapa saja yang mengerjakan amal saleh atau kerja-kerja baik, terlepas agamanya, dia akan mendapatkan rahmat dan security atau kenyamanan, dan mereka tidak perlu gundah. Itu ditolak dalam kerangka syariat Islam. Jadi kemudian kemudian ayat 4 dan ayat 5 dari surah Al-Qalam tentang karakter etik atau akhlak. Ya kan, akhlak itu harus wujud, harus ada, harus hadir, harus bisa diaktualisasikan dalam alam sebagai bukti. Nah, ayat itu nggak jalan sebagai uswatun hasanah dalam Islam. Kenapa? Karena ada syariat Islam. Jadi syariat Islam ini sekilas ya sangat bertentangan dengan fitrahnya manusia. Nah, jadi Al-Quran itu tidak berfungsi sama sekali dalam masyarakat Islam sebagai jembatan kepada uswatun hasanah, tidak berfungsi sama sekali. Nah, sehingga Al-Quran itu tidak layak sebagai petunjuk, sebagai sebagai inspirasi kepada pemberdayaan akhlak atau moralitas dan daya nalar kita ini. Ya, kenapa? Ya karena tertindih dengan syariat Islam. Nah, itu persoalannya. Sehingga Al-Quran dalam masyarakat Islam itu kan hanya sekedar dihafal, itu aja.
dan tidak lebih daripada itu. Dan itu pun kalaupun mereka digunakan Al-Quran itu untuk mengancam manusia lain dengan menggunakan ayat-ayat terjemahan-terjemahan yang miring, yang bermasalah. Misalkan adalah banyak ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi dan disebutkan oleh Said ya tadi. Nah, sehingga ya perwujudan rahmatan lil alamin dan konsep uswatun hasanah dalam Islam itu nggak bisa diwujudkan secara realitas. Itu persoalannya. Sehingga karakter Nabi sendiri kan menggambarkan sekali syariat Islam itu artinya bukan ke situ, ternyata bukan kepada moralitas, bukan kepada spiritualitas, bukan kepada kemanusiaan, dan juga bukan kepada agar mencerahkan kita ini, bukan kepada pendidikan, memang untuk menggelamkan mata hati kita ini. Itu persoalannya. Jadi yang disebutkan oleh Sri tadi, persoalannya kalau Sri Wahyuni ya, Sri Yuyan. Kalau Sri Yuyan misalkan menekuni hal yang baik, yang juga mengenal ajaran Yesus tentang poin-poin yang saya terangkan tentang persoalan perlakukan manusia lain seperti kamu diperlakukan, kemudian cinta kasih dan forgiveness, pengampunan ya, dan juga pakai akal ya kan, berdayakan akal, suara hati, dan juga menghadapi realitas, jangan berangan-angan mendapat syurga di sana yang tidak kita tahu ya kan. Nah, kalau Sri bisa mengamalkan yang demikian, itu saya kira tidak jadi masalah kalau memang pegang Al-Quran. Persoalannya kalau orang Muslim melangkahi atau melangkah ke syariat Islam dan terjangkit dengan syariat Islam, ya akhirnya mengakui Yesus atau menerima menghargai Yesus sebagai Nabi itu nggak berfungsi sama sekali. Karena dalam praktek itu nggak mungkin. Karena dua ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu bertolak belakang.